tidak terpikirkan menang atau kalah, yang jelas niatannya atas perintah Abah dan tidak pakai nominal serupiah pun, nggak usah pakai uang, cukup silaturahmi saja. Silaturahmi ke para tokoh masyarakat, ke para tokoh agama, dan selain itu silaturahmi juga kepada yang meninggal. Jualan sayuran, jualan ayam, ikan, daging segala macam, sayuran segala macam. Saya sempat ngamen Mas Agung, jadi di sela-sela pesantren juga ngamen. Terus setelah lagi kuliah juga ngamen begitu. Jualan gorengan pernah saya. Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu. Akulah para pencarimu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu ala nabi. Kembali lagi bersama saya Agung Parwoto di program kesayangan kita semua, Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Pada video kali ini saya telah kedatangan tamu istimewa, ya, tokoh muda Jawa Barat, ya, khususnya Kabupaten Bandung Barat. Di samping saya telah hadir anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat, yakni Kang Asep Sudrajat atau biasa dikenal Kang Agan. Kang Agan ini merupakan anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat dari Partai Kebangkitan Bangsa masa periode 2019 sampai 2024. Kang, kumaha damang Kang? Alhamdulillah, saurna Mas Agung. Alhamdulillah, saya. Nah. Kang Agan, hoyong ngobrol-ngobrol Kang, perkawis perjuangan Kang Agan jantan anggota Dewan teh kumaha sih? Ya, panginten tangtosna ya banyak hal yang mungkin menjadi sejarah ya dulu. Bisa diceritakan sedikit nggak Kang? Akang tuh dari latar belakang keluarga seperti apa sih dulu Kang? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun Mas Agung. Alhamdulillah hari ini bisa bertatap muka, ngopi dalam agenda ngopi bareng ya. Ya, ngopi bareng Kang. Ngopi bareng. Latar belakang dulu saya pernah pesantren di Cicalengka di usia SMP kelas 1 kalau tidak salah. Ponpes apa Kang namanya? Ponpes Al-Falah Cicalengka. Ayah Sahid ya? Ayah Sahid Cicalengka. Dan waktu itu ayah masih ada. Ayah masih ada. Tapi memang tidak lama saya pesantren di Ayah Cicalengka. Hanya kurang lebih di kisaran 3 bulan. Karena memang harus pindah lagi sekolah ke Bandung Barat. Waktu itu pindah lagi ke Cimahi. Tapi setelah lulus SMA, saya diperintah oleh orang tua saya untuk pesantren kembali sebelum kuliah di pesantren Udang Limbangan Garut. Qiraatus Sab'ah. Qiraatus Sab'ah Limbangan Garut. Ya, setelah dari sana kurang lebih di kisaran 2,5 tahun. Setelah itu baru saya kuliah. Ya, kuliah di STIMIK Mardira Indonesia. Jurusan apa Kang? Jurusan Teknik Informatika. Oh, TI. Jurusan Teknik Informatika. Kurang lebih 4 tahun di sana. Setelah 4 tahun ya berkelana lah. Karena memang mencari pekerjaan waktu itu memang susah. Susah banget. Ya susah. Singkat cerita, begitu kira-kira di tahun 2013-2014 saya alhamdulillah dipertemukan dengan pengersa Al-Mukarram Al-Maghfurlah, pengersa Abah Adang Cipulus, pengersa Abah Cipulus, Adang Badrudin, pengersa Kiai Haji Adang Badrudin. Semoga almarhum ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Dalam perjalanan saya kebetulan waktu itu menjadi sekretaris umum Forum Silaturahmi Guru Ngaji di Kabupaten Bandung Barat. Dan salah satu yang bisa mendorong insentif guru ngaji waktu itu bisa mengeluarkan 1,95 miliar per tahun. Pertama kali di tahun 2014 pada waktu itu bupatinya almarhum Pak Haji Abu Bakar. Beliau sangat inten dan ada keberpihakan terhadap kegiatan keagamaan. Alhamdulillah waktu itu saya bersama teman-teman yang ada di Forum Silaturahmi Guru Ngaji
bisa mengeluarkan anggaran 1,95 miliar. Walaupun memang dibagi untuk 6.000 guru ngaji. Guru ngaji. Itu, ya kurang lebih sekitar 300.000 lah. Per tahunnya. Per tahun. Walaupun tidak besar, tapi dari pihak pemerintah ada perhatian terhadap para guru ngaji, alhamdulillah. Dalam perjalanan 2015 itu saya ditarik oleh Pengarasa Abah menjadi bendahara umum Forum Silaturahmi Guru Ngaji bersama Abah. Jadi bendahara umum, akhirnya saya rehat di sekretaris FSGN Bandung Barat. Saya bersama-sama dengan Abah keliling se-Jawa Barat. Ini bendahara umum tuh Jawa Barat apa nasional, Kang? Jawa Barat dulu. Jawa Barat karena dulu. Memang berdirinya FSGN ada di Jawa Barat, awalnya di Kabupaten Purwakarta. Jadi waktu itu juga kita tidak bisa keliling 28 kabupaten kota karena waktu dan sebagainya. Kurang lebih ada 14 kabupaten kota yang didatangi oleh Abah bersama saya waktu itu. Alhamdulillah Abah inten untuk menginformasikan guru ngaji bersama sosialisasi Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi kurang lebih 4-5 tahun saya bersama-sama Abah, bukan mengaji, tapi hikmah saya saja terhadap Abah Cipulus. Ini Abah kalau di PKB jabatannya apa, Kang, waktu itu? Waktu itu jabatan Abah Rois Surya, DPW PKB Jawa Barat. Dan sempat Abah juga meminta saya untuk menjadi pengurus waktu itu, tapi tidak terpikirkan waktu itu saya untuk menjadi pengurus partai. Alasannya kenapa, Kang? Masih bekerja di salah satu 4 kementerian. Saya bekerja di 4 kementerian. Bisa disebutkan, Kang, apa saja kementerian? 2010 di Kementerian Agama sebagai penyuluh agama honorer. Terus menjadi pendamping di Kementerian Tenaga Kerja itu 2 tahun. Terus menjadi pendamping PKH di Kementerian Sosial. Dan terakhir 2017 saya masuk di pendamping BSPS, Kementerian PUPR, bikin rumah kurang lebih sekitar 350 unit rumah se-Kabupaten Bandung Barat waktu itu sampai 2018. Nah, singkat cerita 2018 akhir, waktu itu pulang dari Garut setelah Abah mengaji di Garut, jam 2 malam waktu itu, Abah ada amanat ke saya. Katanya, Gan, bantu Abah di tahun 2019. Saya berpikir bantu apa lagi kan begitu. Karena multitafsir ya. Ya, multitafsir waktu itu karena perasaan selama ini saya sudah bersama-sama Abah kan begitu. Kata Abah, ya bantu Abah nanti 2019 Agan harus mencalonkan menjadi anggota DPRD. Tidak berbicara kabupaten atau provinsi waktu itu. Cuman silakan saja mencalonkan. Saya waktu itu bilang ke Abah bahwa saya pertama masih bekerja, yang kedua saya tidak punya uang sama sekali. Ya, kalau untuk mencalonkan. Jadi cukuplah kalau untuk makan cukuplah kan. Kalau untuk makan cukup. Ya, kata Abah waktu itu nggak usah pakai uang katanya kan gitu. Cukup silaturahmi saja. Ya akhirnya setelah saya ngobrol dengan keluarga, kata istri waktu itu, kalau memang ini perintah Abah, laksanakan saja. Jadi niatannya untuk menggugurkan tugas kewajiban perintah Abah selaku guru kami lah kan begitu. Ya akhirnya waktu itu saya mencalonkan segala macam, tidak terpikirkan menang atau kalah, yang jelas niatannya atas perintah Abah, saya melaksanakan atas perintah Abah dan tidak pakai nominal serupiah pun. Bukan tidak mau, karena tidak ada. Karena tidak ada pemasukan sama sekali. Karena waktu itu 2018 semua saya berhenti total dari pekerjaan. Iya, betul. Dan akhirnya ini kudratullah, atas doanya guru, atas doanya orang tua dan keluarga dan semua yang mendukung saya waktu itu, alhamdulillah ceritanya saya terpilih di tahun 2019 itu. Dapil berapa, Kang, waktu itu? Dapil 1. Dapil 1 meliputi daerah mana itu? Ngamprah, Padalarang, Saguling. Ngamprah, Padalarang, Saguling. Walaupun pada waktu itu dalam hati
percaya dan tidak percaya, Mas Agung. Ini dari mana suara ini, kan begitu. Tapi ya itulah yang terjadi pada waktu itu, Mas Agung. Nomor urut berapa, Kang, waktu itu, Kang? Waktu itu nomor urut 5. Dari berapa calon? 11 calon? Dari 11 calon. Waktu itu masih ada incumbent. Ada incumbent. Incumbentnya 1? Incumbentnya 1. Oh, berarti dari PKB itu, Akang ada 11 calon di dapil itu, ya. Akang nomor 5. Nomor 5. Dan incumbent ada. Dan incumbent ada di sana. Berarti kalau 11 gitu, berarti kan kuota slotnya ada 11 kursi ya di situ ya? 11 kursi. 11 kursi. 11 kursi. Dan waktu itu kalau tidak salah PKB di urutan ke-6. Suara ke-6. Setelah Partai Golkar. Jadi Golkar kalau tidak salah ke-5, setelah itu baru PKB di urutan ke-6. Itu total. Waktu 2019, Kang, itu maksudnya di KBB ini ada berapa dapil sih total? 5 dapil. 5 dapil. Totalnya 5 nah, dapil. Total 5 dapil ini memperebutkan berapa kursi di KBB ini? 50 kursi. Oh, sama ya kayak di Kota Bandung ya, 50 kursi ya. Kalau Kabupaten Bandung kan 55 ya. 55 kursi. Oke, 50. Nah, PKB ini urutan ke-6 dari partai-partai itu. Dari partai, kalau tidak salah waktu itu 17 partai ya kalau tidak salah. Iya, lebih banyak daripada sekarang lah ya kayaknya. Sekarang berapa? Sekarang naik. 19. Oh, naik sekarang ya? 19 ya? Oke. Oh ya, ada Partai Umat ya? Iya, ada. Sama Partai PKN, Partai Kebangkitan Nusantara. Gelora kan ada. Gelora, oke. Oke, nah Akang terpilih Qadarullah. Nah itu kan banyak orang, kalau nyalon mah kudu boga duit ya, harus punya uang ini. Ya. Masa sih nggak punya uang gitu kan, bisa nyalon gitu kan. Ya. Untuk zaman sekarang kan aneh gitu, sesuatu yang aneh. Ya. Caranya gimana itu, Kang? Maksudnya pendekatan ke masyarakatnya bagaimana sih? Treatmentnya itu gimana ya? Sesuai perintah Abah waktu itu, nggak usah pakai uang, cukup silaturahmi saja. Jadi yang saya jalankan waktu itu kurang lebih 1 tahun, ya saya silaturahmi saja. Silaturahmi ke para tokoh masyarakat, ke para tokoh agama, terhadap juga kepada masyarakat binaan. Ya. Dan selain itu silaturahmi juga kepada yang meninggal. Oh, oke. Ternyata ini survei membuktikan kalau kita memang yakin dengan kegiatan yang biasa dilaksanakan di masyarakat NU ya utamanya. Di NU, oh di iya. Kegiatan NU itu ada ziarah kubur. Ziarah gitu ya. kubur. Alhamdulillah sampai hari ini mudah-mudahan saya istiqomah. Kurang lebih sudah 6 tahun sampai 7 tahun lah. Saya tidak pernah putus seminggu sekali ziarah ke orang tua. Oh. Ya, jadi itu seminggu sekali saya ziarah ke orang tua. Itu sudah menjadi kalau bukan kewajiban ya, tapi mungkin buat saya secara pribadi itu setengah wajib begitu. Kalau sampai tidak ziarah seminggu sekali itu pasti saya kodok kan. Itu saya pasti kodok kan. Jadi jadwal ziarah itu saya Kamis atau hari Jumat begitu ke orang tua. Nah, kalau Kamis Jumat ada kegiatan, pasti Sabtunya saya kodok. Atau minggunya saya kodok gitu. Berarti ini maksud orang tua tuh dua-duanya orang tua Akang sudah wafat? Iya, sudah wafat di tahun 2012, Bapak, Ibu di tahun 2016. Ibu di tahun 2016. Di makaminnya di mana, Kang, kalau boleh tahu, Bang? Kebetulan di belakang rumah. Oh, oke. Jadi ya aksesnya juga cukup dekat kan gitu. Ya selain jarak ke orang tua yang menurut saya sudah menjadi kewajiban saya selaku anaknya, saya juga jarak ke tokoh-tokoh masyarakat dulu, para tokoh ulama, kiai yang bisa saya datangi, ya insya Allah saya datangi, saya jarahi, saya berdoa di sana. Dan ternyata alhamdulillah selain silaturahmi kepada yang hidup, silaturahmi juga kepada yang sudah meninggal, itu efeknya luar biasa. Efeknya luar biasa. Ternyata wilayah yang pernah saya jarahi itu di sana pasti ada suara. Berapapun pasti ada suara. Berapapun pasti ada suara. Dan walaupun saya tidak pernah silaturahmi kepada yang hidup bisa begitu ya di sana, lokasi di sana. Tapi ternyata di sana pasti ada suara. Oh. Ini yang luar biasa. Aneh ya. Dan tidak terpikirkan gitu. Iya, betul. Maksudnya biasa saja. Jadi karena memang kegiatan ziarah ini sudah menjadi biasa gitu ya. Hal biasa kalau buat saya pribadi kan. Dan buat masyarakat NU begitu. Ini tidak terpikirkan apapun.
tidak ada keterkaitan dengan hal urusan politis gitu. Tapi ternyata kaitannya ada. Ternyata setiap wilayah yang pernah saya jarahi begitu, di sana suaranya pasti ada. Di sana suaranya pasti ada. Di tiap desa begitu kan begitu. Ya kecuali kalau misalkan yang ke luar Jawa begitu ya. Luar dapil luar dapil kan begitu Nggak ya, itu akan pasti mungkin. tidak akan ada suara. Tapi ternyata suara itu signifikan. Menurut saya signifikan. Karena di dapil 1 suara incumbent waktu itu kurang lebih 1.700 ya. Incumbent itu. Tidak Pas 2019. 2014. Oh, 2014. 1900. 1.700. 1700. 1.700. Kalau tidak salah, dapil 1 itu tidak pernah ada suara PKB itu secara pribadi ya. Suara pribadi itu di atas 2.000. Di atas 2.000 nggak ada, belum pernah gitu. Baru incumbent 1.700. Nah, masuknya saya waktu itu pertama kali mencalonkan, gitu, alhamdulillah suara saya waktu itu 3.500 kurang 40. Itu sampai 2 kali lipat itu ya Dua berarti. kali lipat, 3.500 kurang 40. Dan itu 0 rupiah. Jadi 0 rupiah itu bukan bahasa basi, bukan wah ini mah settingan atau bohong, enggak. Karena memang karena tidak punya waktu itu, tidak punya modal sama sekali. Modalnya cuma itu, silaturahmi, apa yang diamanatkan oleh pengusaha. Modal sosial berarti ya. Ya, mungkin salah satunya juga itu. Karena dulu saya di beberapa pendampingan di Kementerian. PKH tadi ya, program-program itu. Ya. Oh, suara 3.500. 3.500 luar pasang. itu sampai kalau kita tadi mengkomparasikan dengan incumbent yang 2014 itu 1.700 tadi ya, berarti ya. Yang incumbent lolos lagi nggak waktu 2019? Oh enggak kan? Cuma satu di PKB cuma itu. satu kursi. PKB di KBB berapa kursi Kang dapatnya Kang? Sekarang 5 kursi. Waktu 2019 itu. Iya, 5 kursi. Jadi Awalnya? satu dapil 1. 2014? Awalnya 4 kursi. Oh, ada satu dapil yang enggak ya? Ya, dapil 2 waktu itu ada kursi. Jadi ada kursi tahun 2019. Ya mudah-mudahan tahun ini 2 kali lipat lah, bisa 10 kursi. Amin, amin. Ya, begitu. Kobul, amin. Amin. Ya. Nah, itu terus kan Kang Agan itu kan sekarang apa namanya mau mencalonkan lagi ya untuk periode yang kedua inilah ya. Ya. Ini persiapannya sudah sejauh mana Kang ini Kang? Persiapannya Kang? Persiapannya sebenarnya tidak jauh seperti yang dulu ya. Ya. Jadi masih bersama tim yang lama, masih silaturahmi, cuman ada sedikit penambahan. Ada penambahan tim di tiap wilayah, dan kita sekarang merambah sedikit lah. Ada beberapa titik di wilayah Padalarang. Kalau dulu kan plot Ngamprah kita. Di Kecamatan Ngamprah. Dulu suara terbesar di Ngamprah. Di Ngamprah itu 3.200. Waduh, itu hampir 90%-nya itu ya? Ya, jadi Padalarang cuma 200, Saguling 30. Waktu itu. 30. Cuman kalau sekarang ya Padalarang adalah di beberapa titik, di beberapa desa. Terus Saguling juga adalah di beberapa titik begitu. Jadi cuman ada penambahan tim saja. Penambahan tim, penambahan wilayah sedikit-sedikit ya kan gitu. Ya mudah-mudahan hasilnya juga maksimal. Target Kang, target berapa Kang? Berapa suara nih sekarang target? Target sekarang kurang lebih keinginan kami di tim ya. Itu di minimal 6.000. Masya Allah, 2 kali lipat Di ya. 6.000. Ya syukur-syukur bisa di atas 6.000. Suara terbesar anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat 2019 berapa? Suara terbesar? 9.000-an. Dari partai apa itu? Saya kurang tahu ya. Cuma 9.000 lah intinya. Cuman katanya 9.000-an. Ya 9.000. Tuh, jadi 2 orang itu ada 9.000-an. Itu juga teman-teman senior lah kan begitu. Oh, oke. Kayak di Kota Bandung itu, saya kan tinggal di Kota Bandung Kang. Suara terbesar itu dari PKB. Kang Haji Erwin. Oh, Mas Erwin, ya. Kang Erwin itu 15.000. Oh, 15.000. Itu tertinggi di Kota Bandung. Nah, cuma memang beliau tertinggi, tapi PKB cuma dapat 2 kursi. Oh. Itu sangat, maksudnya tidak merata. Jadi tidak semua dapil kena. Kan ada 6 dapil, cuma 2 dapil yang terisi. Yang lolos kalau nggak salah. Ini Akang target 6.000
Ini kalau saya lihat bukan hanya isapan jempol belaka ya, tapi karena tadi tim diperbanyak ya, jangkauan diperluas gitu kan, seperti itu ya Kang ya? Iya. Nah ini Kang gimana Kang? Kan waktu 2019 masih ada Abah nih, ya masih ada Abah Badrudin. Ini Kang gimana nih sekarang 2024 ini Abah sudah mendahului kita, sudah wafat. Apakah ada berkurang tambahan motivasi atau secara secara spiritual atau bagaimana kan? Kalau secara spiritual, secara batin mungkin gitu ya. Saya merasa bahwa Abah masih ada. Bahwa Abah masih ada. Dan alhamdulillah tiap waktu, ya, tiap sejarah kemanapun, saya pasti hadiah. Tawasul ya? Tawasul buat Abah. Dan ya minimal sebulan sekali lah, saya menemui Abah. Tapi ya mohon maaf ke keluarga Abah, kalau saya jarak ke Abah kadang-kadang nggak bisa bersilaturahmi ke Umi begitu, bersilaturahmi ke keluarga Abah. Ini mohon maaf juga ke keluarga Abah karena waktu dan segala sesuatunya begitu. Jadi kadang-kadang datang juga malam begitu. Juga malam. Oke. Tapi memang Abah menyuruh saya untuk selalu hadir, selalu datang. Jadi saya pernah bermimpi begitu bahwa kata Abah, ya Agan harus datang, begitu. Agan harus datang. Dan ini juga mohon maaf ke keluarga Pondok Pesantren Al-Falah Cicalengka begitu. Saya sekarang sudah beberapa kali ziarah juga ke Ayah Syahid, pesantren Ayah Syahid Cicalengka. Itu juga atas petunjuk Abah dalam mimpi waktu itu bahwa Agan melupakan salah satu guru Qori ya, guru Al-Quran yang walaupun hanya sebentar tapi beliau adalah guru saya. Dan Ayah Syahid itu pernah berjumpa dan Ayah Syahid pernah mengajar saya waktu itu, walaupun masih kecil. Dan ternyata ya alhamdulillah gitu. Setelah dari petunjuk itu perasaannya plong gitu. Perasaannya plong bahwa saya masih punya orang tua. Saya masih punya orang tua walaupun memang guru-guru saya sudah meninggal. Ya, tidak pernah lupa lah. Saya mendoakan pengersa Abah, pengersa Ayah Cicalengka juga, pengersa Al-Mukarram Al-Maghfur lah, keluarga Mama Kudang. Keluarga ya begitu. Kalau ada acara keluar kota segala macam ya saya upayakan untuk mampir ke beliau, ziarah ke beliau. Gitu. Cuman ya mohon maaf ke keluarga besar pondok pesantren yang disebutkan. Mungkin saya belum bisa silaturahmi langsung ke keluarga karena butuh waktu ya. Butuh waktu yang cukup untuk bersilaturahmi ke keluarga-keluarga pondok pesantren yang barusan saya sebutkan. Gitu. Insya Allah mudah-mudahan lain kesempatan bisa silaturahmi Kang ya. Amin. Nah Kang, Akang di DPRD Kabupaten Bandung Barat itu Kang posisi apa Akang sekarang itu? Sebagai apa gitu? Di komisi berapa gitu? Saya kebetulan dipercaya oleh DPC PKB menjadi sekretaris Komisi 4. Jadi Komisi 4 dan ditempatkan juga di Badan Anggaran. Oke, itu Komisi 4 itu membidangi apa saja Kang? Kalau di Kabupaten Bandung Barat itu? Yang besar, dinas yang besar itu pertama Dinas Kesehatan. Dinkes ya? Ya, Dinkes, Dinas Pendidikan. Oh, Disdik juga ya? Dinas Ketenagakerjaan, Pariwisata. Kurang lebih ada 8 SKPD. 8 SKPD. Cuman yang besar itu dinas-dinas yang bersangkutan. Kang, kita kopi dulu Kang. Siap. Ini kebetulan Kang, ini tuh kan program ngopi Kang, ngobrol penuh inspirasi. Jadi kita ini disponsori oleh Kopi A Lot of Kopi Al-Fathu. Wah, itu biasa. Kang Haji Andris. Dicoba Kang. Gimana Kang rasanya Kang? Mantap ya, luar biasa. Saya keliling di beberapa kabupaten kota. Kalau keluar kota pasti oleh-olehnya kopi. Wah. Oleh-olehnya pasti kopi. Karena memang setiap daerah itu kopinya beda-beda Kang rasanya ya. Iya. Jadi ada ciri khas lah ya. Betul. Menurut Kang Agan, kopi daerah mana nih yang berkesan sekali nih? Yang jelas kopi Bandung Barat lah yang. Wah. Ini promosi ini, ya, promosi. Kopi Bandung Barat itu kalau tidak salah ada di wilayah
Sindangkerta ya, Cipongkor ya. Apa nama brandnya apa Kang? Brand kopinya apa? Gunung Halu kalau nggak salah. Oh, kopi Gunung Halu. Ya, kopi Gunung Oh, pernah saya dikasih. Ya, kopi Gunung Halu. Saya pernah ngisi seminar kewirausahaan di kampus Ungu di Gunung Halu, itu oleh-oleh dikasih kopi Gunung Halu itu. Memang enak itu, enak itu. Ini informasi dari teman-teman, ada yang di DPRD juga punya usaha kopi. Ini sudah keluar negeri ya. Sudah ekspor. Jadi kopi Gunung Halu itu sudah ekspor ke luar negeri. Oke. Ini sebenarnya luar biasa lah, di Bandung Barat juga punya produk yang sangat luar biasa. Selain dari apa wajit ya, selain dari wajit dan apa yang ciri khasnya itu kerupuk apa Kang? Di Kabupaten Bandung Barat tuh di Cililin tuh kerupuk ya yang panjang-panjang itu lupa. Gurilem. Oh gurilem namanya, kerupuk gurilem. Oke Kang, kita lanjut Kang. Nah di Komisi 4 ini program unggulan apa Kang yang sudah dikerjakan sama teman-teman di Komisi 4 ini? Ya. Yang pertama yang signifikan yang langsung terasa oleh warga masyarakat, kita punya program dari Dinas Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS. Jadi kita anggarkan kurang lebih 52 miliar untuk program BPJS PBI, BPJS gratis lah kan begitu. Juga program Maskin. Maskin ini diperuntukkan buat warga masyarakat yang tidak punya BPJS, tidak punya uang, tapi kebetulan warga masyarakat itu sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Nah, akhirnya kita punya program itu untuk bantu warga masyarakat dan ternyata memang sangat terasa dan sangat membantu buat warga masyarakat. Begitu. Ya. Itu 52 miliar itu per tahun Kang? Per tahun. Alhamdulillah tahun ini juga kita anggarkan di kisaran 52 sampai 53 miliar. Oke. Walaupun memang masih kurang itu juga. Masih kurang. Karena ternyata bukan kita mendoakan sakit ya, tapi yang namanya sakit itu kita juga tidak tahu. Betul. Datangnya juga tiba-tiba. Tapi ternyata memang banyak warga masyarakat yang belum punya BPJS, baik BPJS mandiri maupun BPJS gratis, dan warga masyarakatnya harus masuk rumah sakit dan harus dirawat. Oke. Nah terus Kang, ini agak menarik nih Kang, nama Asep Sudrajat. Ini kok jadi dipanggil Agan? Ini sejarahnya gimana ini? Kok bisa seperti itu? Ini juga hal yang menarik betul. Karena waktu 2019 itu warga masyarakat tidak tahu nama asli. Aduh itu masalah itu. Betul. Kalau mau nyalon masalah itu. Masalah. Karena tidak ada nanti di surat suara Agan, nggak ada. Atau nggak ada. Dalam kurung Agan nggak bisa ya? Nggak bisa. Kecuali kalau misalnya memang kita harus ke ngurus-ngurus ya. Pengadilan ngurus-ngurus dulu. Jadi sosialisasi nama Asep Sudrajat itu kurang lebih 1 tahun. 1 tahun? 1 tahun, ya gitu. Jadi menjelang setelah pendaftaran itu, sosialisasi pertama itu sosialisasi nama. Bahwa Agan itu Asep Sudrajat. Nah dari mana Agan ini? Agan ini memang nama kesayangan dari orang tua. Terutama dari emak ya. Jadi emak itu dulu selalu manggilnya Agan. Mungkin nama kesayangan orang tua lah kan begitu. Tidak tahu persis bagaimana cerita dulunya emak berbicara manggilnya Agan begitu. Yang jelas sampai saat ini juga di DPRD rata-rata sih manggilnya bukan Asep. Agan aja. Pak Agan, Kang Agan gitu ya. Agan aja begitu, Kang Agan atau Pak Agan begitu ya gitu. Jadi memang kalau nama dari orang tua melekat tidak bisa dirubah. Iya. Itu sangat susah memang. Anak keberapa Kang Akang tuh? Saya ke-14 dari 15. Masya Allah. 15. Jadi saya selalu bertanya ke emak-emak, ke masyarakat, ada nggak yang punya anak 12 begitu? Ada nggak yang punya anak 17 begitu? Itu rata-rata hampir nggak ada. Tapi keluarga saya keluarga besar, Mas Agung. Jadi ada uwa yang 17, sampai ada yang 21. Jadi dari 15 bersaudara itu, 15 yang ke-15-nya miskram. Kalau sekarang bahasanya keguguran ya. Keguguran bungsunya. Gitu, keguguran. Saya ke-14. Berarti Akang ke-14 seperti bungsu ya? Karena yang 15-nya keguguran itu. Bungsu kapaksa, Mas Agung. Bungsu kapaksa. Karena yang ke-15-nya miskram. Meninggal gitu. Yang ke-14 dari 15 bersaudara. Yang ada
Yang ada 8. Sekarang sampai sekarang. Itu yang ada 8. Jadi yang 7 meninggal waktu kecil. Oh, wafatnya masih kecil-kecil. Masih kecil-kecil. Dan yang ke-15 dalam kandungan keguguran. Itu cerita orang tua ya, cerita emak dulu begitu. Saya kira Agan ini singkatan para sahabat-sahabat ngopi. Agan tuh kirain Asep Ganteng kirain. Ternyata fitnah itu. Oh, fitnah. Saya pikir-pikir, Agan ini Asep Ganteng apa gitu ya. Atau mungkin ini harapan dari orang tua, Kang Kaina. Ini anak bungsu pingin jadi juragan gitu mungkin. Jadi di Agan-Agan gitu kan, seperti itu. Ya kayak saya, nama asli saya pemberian orang tua Agung Prawoto. Tapi di ijazah Agung saja, nggak ada Prawotonya. Oh nggak? Oh di ijazah? Iya. Termasuk di KTP juga? KTP, ijazah, akte kelahiran semuanya Agungnya. Karena waktu itu kesalahan ijazah SD, namanya Agung saja, tidak ada Prawotonya. Gitu. Agung, pakai saja nggak? Oh nggak ada. Agung Hungkul. Iya, Agung Hungkul. Ya ini cerita sedikit saja. Kebetulan kalau silsilah begitu ya. Memang kalau bapak orang tua asli dari Gado Bangkong. Oh asli dari sini berarti ya. Gado ya. Bangkong. Bapak saya namanya Kiai Haji Ahmad Ruyani bin Mama Haji Jarakasih. Asli dari sini. Dari Gado Bangkong. Kalau orang tua, kalau ibu, emak itu dari Pasir Kaliki Cibabat. Oh, Bandung. Cimahi. Oh, Cimahi masuknya? Cimahi ya? Oke. Nah, itu anaknya Mama Haji Ahmad Syah Bandar. Pasir Kaliki. Cuman kebetulan kalau emak itu dari usia 3 tahun, itu diasuh di roroknya itu oleh Mama Eyang Cibabat. Oh, Mama Eyang Cibabat. Mama Eyang Cibabat, Mama Eyang Kurdi. Itu dari usia, kata emak dari usia 3 tahun. Diasuh sama Mama Eyang Cibabat. Saya juga tidak tahu persis bagaimana hubungan ceritanya Aki ya, Mama Haji Ahmad Syah Bandar dengan Mama Eyang Cibabat. Cuman kata emak dulu memang ada keterikatan yang sangat dekat, ya termasuk ada hubungan keluarga. Cuman dari cerita silsilahnya kurang begitu paham. Cuman kalau cerita-cerita dari beberapa makom termasuk dari Rene begitu ya, terus ke Cibaduyut, terus ke Makom Mahmud, terus ke Tasik itu, Pamijahan. Itu memang ada sambungan. Oh, Masya Allah. Yang Cibabat begitu. Cuman ya saya tidak bisa persis menjelaskan dari mana cerita atau silsilah itu. Tapi ini tasyakur bin Ima saja. Bukan apa-apa begitu ya, hanya tasyakur bin Ima saja. Ya dulu emak berbicaranya begitu. Ya kalau misal sampai katanya emak meninggal begitu, pengen didoakan oleh turunan-turunan emak yang dulu, salah satu dari Cibabat. Ya alhamdulillah waktu 40 harinya emak itu, alhamdulillah kita didoakan oleh Bang Resa Al-Mukarram Mama Ajengan Busyiri waktu itu. Ajengan Busyiri. 40 hari meninggalnya emak. Begitu. Ya saya datang ke Mama Eyang Busyiri, Mama Ajengan Busyiri. Kata Mama Ajengan Busyiri ya insya Allah katanya datang, dan ternyata alhamdulillah waktu itu beliau bisa datang. Gitu. Kalaresan anjana kosong kan Kang ya? Alhamdulillah, memang waktu itu bulan puasa ya. Bulan puasa waktu itu. Jadi waktunya beliau juga sibuk mungkin karena bulan puasa. Termasuk juga saya menemui Buya Aden ya, Buya Aden. Oh Buya Aden, mohon. Cuman Buya Muhyiddin ya? Mohon. Kata Buya Aden, aduh mohon maaf katanya, kalau bulan puasa beliau kan ada jadwal katanya. Langsung aja. Pasaran mungkin ya? Ya mungkin santri lah segala macam. Coba aja katanya datang ke Mama Ajengan Busyiri katanya gitu. Ya saya datang waktu itu. Bertemu langsung dengan beliau, dan alhamdulillah beliau bisa hadir dan bisa mendoakan orang tua saya waktu itu 40 harinya setelah meninggal di tahun 2016. Masya Allah itu suatu hal yang luar biasa Kang ya, bisa didoakan sama keturunan dari waliullah kan seperti itu. Nah Kang, ini dengar-dengar Kang Agan ini sahabat ngopi ternyata punya kelebihan. Salah satunya adalah menguasai seni baca Al-Quran, tilawah. Atau disebut mungkin qori ya kalau untuk laki-laki, kalau untuk perempuan qori'ah. Ini karena memang background tadi ya, mungkin mesantren di Al-Falah sama di Kudang Kang, itu seperti itu Kang ya? Ya sebetulnya apa ya,
bakat mungkin ya, bakat dari kecil. Kalau bagus sih enggak begitu ya gitu. Tapi ya alhamdulillah lah, kalau ada kegiatan maulid, kegiatan Rajab gitu. Hanya yang tadilah memanfaatkan ilmu yang ada. Kalau ahli kan tidak. Kalau ahli tidak. Gitu. Jadi cukup kalau ada musabako ya tingkat RT lah menang. Menang lah. Ada jadi Akang. Tapi itu dulu waktu di Kudang berarti yang diperdalam qiraat sab'ah, Kang, atau ya, qiraat sab'ah. mujawad biasa? Qiraat sab'ah ada. Qiraat sab'ah. Cuman waktu itu saya cuman bisa sampai 3 qiraat ya kalau tidak salah. Cuma sampai 3 qiraat. Karena ngajinya nggak benar. Ya belang betong lah. Belang betong ngajinya kan gitu. Ya guru saya Mang Saipuddin dari Bungbulang kalau tidak salah. Dari Bungbulang. Ya, itu guru qiraat saya mungkin kan gitu yang langsung beliau kalau tilawah ya. Kalau tilawah itu di pesantren sama Mang Saip waktu itu. Zaman Mang Saip kan gitu. Selain dengan guru-guru yang lain, ada Ceng Ubus, ada Ceng Alawi, juga Ceng Mimin. Itu juga saya alhamdulillah masih bisa bertemu waktu itu. Masih ada. Bisa, Kang, suara emasnya bisa coba dikeluarkan nggak, Kang? Ya, 1, 2, 3 ayat mungkin, Kang. Barangkali nanti sahabat-sahabat ngopi kan ini luar biasa nih anggota DPRD yang apa namanya bisa qori kan gitu. Ini suaranya lagi serak nih. Tapi kita coba aja. Coba Kang. Mau sambil ngopi-ngopi dulu, Kang. Biar agak lemes nanti tenggorokannya. Oke, kita dengarkan teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuh zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sadaqallahul adzim. Masya Allah, sahabat ngopi. Mohon maaf nih Mas Agung. Jadi lagunya lagu jadul kita. Gak apa-apa kan. 90-an. Gak apa-apa. Ini ke Muammar ya. Nanang Qasim ya. Lagu-lagu dulu lah kan begitu. Tapi Masya Allah ini, saya baru ini ngopi udah beberapa episode, baru narasumbernya kita kita uji ya, tilawah mujawad ini luar biasa ya. Tapi itu sudah luar biasa Kang itu Kang. Ya maksudnya sekelas anggota DPRD itu kan itu sebuah salah satu prestasi ya menurut saya, karena kan tidak semua, mungkin hanya 1 berbanding berapa gitu kan anggota dewan yang memang basically-nya dia qori, seorang qori. Ada satu Kang yang tadi saya lupa pengen tanya juga. Akang ini kan dari STIMIK ya? Ya, STIMIK Teknik informatika ini. Teknik informatika. Apa Kang? Maksudnya Akang dari teknik informatika, apakah ijazah teknik informatika Akang kepake, Akang kerja di perusahaan informatika, teknologi, atau gimana Kang itu? Ini alhamdulillah dari lulus S1 begitu. Saya tidak pernah bekerja di perusahaan ya. Gitu. Tidak pernah itu apa wira swasta atau bagaimana? Ya, setiap melamar tidak pernah keterima. Ya, tidak pernah keterima.
dipanggil pun nggak pernah. Tapi memang pernah kita bekerja di Jakarta di salah satu perusahaan editing buku ya, editing buku. Oh, oke. Itu juga tidak lama, itu juga tidak lama. Jadi dari teknik informatika ke desain grafis, ke desain grafis. Cuman itunya mungkin pengalaman bekerja. Pengalaman bekerja. Tapi ya alhamdulillah yang namanya ilmu tidak ada yang tidak bermanfaat ya kan begitu. Betul, tidak bermanfaat. Ya kalau untuk ngedit spanduk begitu, ya bisa lah sedikit-sedikit bisa ngedit pamflet segala macam. Tapi kalau untuk menjadi programmer kayaknya enggak lah kan gitu. Kayaknya. Jadi dari satu angkatan itu mungkin satu dua orang yang bekerja sesuai dengan jurusannya masing-masing kan gitu. Jurusannya teknik informatika. Kalau saya ya kebetulan tidak begitu paham lah, tidak begitu paham. Karena waktu kuliah itu setelah beres pesantren saya menikah dulu. Oh, beres kuliah setelah beres pesantren nikah baru kuliah. Oh. Gitu. Jadi memang pikirannya sudah kemana-mana kan begitu, harus mencari nafkah buat keluarga segala macam. Makanya kuliah juga ngambil sore. Kelas karyawan. Tapi di tahun 2012 saya ikut S2. Alhamdulillah. Ya, jadi kalau tidak salah 2012 lulus saya S2. Oh, di kampus yang sama apa beda? Beda, di STY Indonesia Malang. Di kelas jauh. Oh, kelas jauh. Waktu itu di Sangkuriang. Jurusannya apa kan? Magister Manajemen. Magister Manajemen. MM berarti ya? MM. Ya. Bukan Munang Meli ya. Oh, kita kuliah di sana. Ini kuliah. Berarti ekonomi ya? Lebih ke manajemen manusianya. Manajemen manusia. Manajemen SDM. Oke. Kan ada manajemen bisnis ya, manajemen SDM. Oh, manajemen SDM-nya ya? SDM-nya. Kok pantesan akan jadi pendamping tadi itu berarti kan itu kan kita mengelola SDM kan? Mengelola SDM. Namanya pendamping gitu kan? Mengelola orangnya langsung kan gitu. Berarti kemampuan Akang salah satunya juga dipengaruhi dari kuliah MM itu ya? Oke. Ya sebelumnya sudah menjadi pendampingan juga. Oh iya betul, dari 2010 tadi ya? Ya dari tahun 2010. Ya kebetulan saja ada yang ngajak itu teman kuliah S2. Ya waktu itu sebetulnya awalnya sih iseng-iseng. Awalnya iseng-iseng tapi akhirnya ya lulus juga. Gitu. Alhamdulillah. Dengan berbagai keterbatasan. Tapi kayaknya nih Akang kalau saya lihat bakal lanjut nih. Doktor ini kayaknya nih. Doktoral ini kayaknya nih. Belum terpikir Mas Agung. Belum ya? Belum. Ya mudah-mudahan Kang nanti Kang ya. Ada apa namanya keinginan untuk amin. Kalau ada beasiswa mungkin lah. Ya, mudah-mudahan lah. Amin. Nanti ada beasiswa dari Mas Agung. Tapi tadi menarik tuh ya. Ngelamar kerja ya ke beberapa perusahaan itu nggak pernah diterima. Itu kan mental orang itu kadang-kadang jatuh kan. Betul. Jatuh dia putus asa lah gitu kan. Apa yang membuat Kang Agan ini bisa bertahan, kuat gitu, menjalani kehidupan yang begitu kerasnya gitu kan, mencari kerja itu susahnya luar biasa gitu kan. Apa tuh Kang yang menjadi penguat Kang Agan untuk terus bisa berkarya, untuk terus bisa memberikan kontribusi lah ibaratnya. Saya percaya dengan takdir ya. Dengan takdir Allah bahwa pasti ada yang lebih baik daripada apa yang saya inginkan. Karena kurang lebih 10 tahun saya menginginkan sebenarnya bukan menjadi anggota dewan, Mas Agung. Pinginnya apa dulu? Menjadi ASN dulu. Oh, ya. Aparatur sipil negara. Dari tahun PNS lah kan begitu. Ceritanya pengen jadi ASN, tapi ternyata juga tidak kesampaian. Dengan waktu usia juga dibatasi segala macam, ya akhirnya tidak jadilah. Kita beberapa kali tes juga nggak ada formasinya untuk teknik informatika itu, dan memang usia juga waktu itu sudah di atas 35 kalau tidak salah. ASN kan 35 ya. 35. Tapi ternyata ya alhamdulillah jalannya mungkin saya di anggota DPRD ya. Dengan tidak disangka-sangka begitu, dengan tidak disangka-sangka. Walaupun memang perjalanan
perjalanan hidup luar biasa, Mas Agung. Ya, jadi dari awal setelah lulus dan sebelum lulus pun saya wirausaha. Jadi ikut berdagang. Apakah Ikut dagang. Saya dulu ikut dagang dengan mertua di Pasar Tagog Padalarang. Oh, jualan? Jualan sayuran, jualan ayam, ikan, daging segala macam, sayuran segala macam. Itu kurang lebih 3-4 tahun saya di pasar. Itu berangkat subuh? Ya, jadi berangkat jam 3, pulang jam 7, jam 8 saya sudah pulang. Setelah itu saya narik mobil dari Tol Padalarang ke Garut. Maksudnya narik? Omprengan ya, bahasanya omprengan ya. Ngirim barang? Ngompreng, bukan. Ngompreng ngakut apa ya? Manusia? Iya. Oh. Dari Tol Padalarang ke Garut. Itu banyak waktu itu. Masih ramai waktu itu omprengan itu. Pakai kalau tidak salah SS ya. Mobilnya masih SS. Pakai SS. Itu kalau tidak salah 2 rit ya sampai, karena kalau pulang itu ke Leuwi Panjang. Makanya saya milih sekolahnya di Leuwi Panjang di STIMIK Madira Indonesia. Nah, yang pas 2 rit kedua itu nyampe di Leuwi Panjang itu jam 5 sore. Jam 5 sore dari sana baru kuliah sampai malam. Rit itu gimana hitungan rit itu, Kang? Misalkan 1 rit itu dari Padalarang, Tol Padalarang ke Garut ya. Dari Garut ke Leuwi Panjang. Itu 1 rit. Oh, berarti bolak-balik 2 kali? Bolak-balik itu. Bolak-balik 2 kali itu berarti kan 4 kali ya. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Itu sampai jam 5 sore baru saya kuliah. Kuliah sampai jam berapa? Kuliah kadang sampai jam 11, jam 12. Itu pulang ke rumah jam 12, tidur hanya 2-3 jam, subuh sudah berangkat lagi. Itu kurang lebih 4 tahun saya berjalan seperti itu. Jadi tidak ada waktu untuk healing kalau buat anak sekolah. Ya, apalagi jualan di pasar kan nggak ada liburnya, Kang. Liburnya Lebaran paling ya. Betul. Jadi Sabtu Minggu juga jualan. Masuk kita jual. Bahkan kalau sampai libur, kata teman saya jual di pasar itu, nanti pelanggan akan kabur. Nah itu. Kabur ke pedagang yang lain. Jadi kita libur itu ya Lebaran katanya. Betul. Lebaran juga tidak lama, paling 2 hari, 3 hari sudah jalan lagi. Ya alhamdulillah lah, saya dibawa belajar dagang begitu oleh mertua saya waktu itu. Jadi bagaimana cara dagang dan segala macamnya. Ya setelah itu sempat juga saya dagang sendiri. Jualan apa? Jualan perabot rumah tangga. Perabot rumah tangga dengan istri di pasar KPPCA Padalarang. Kita punya jongkok di sana 2, kurang lebih 1 tahun 2 tahun lah kan begitu. Setelah itu tidak jalan, akhirnya dikontrakan sampai sekarang. Tempatnya sudah dimiliki ya gitu. Sudah ya? dimiliki, Alhamdulillah ya. sudah dimiliki, sudah Cuma punya. Usaha tidak berlanjut. Tidak berlanjut. Ya. Sekarang juga alhamdulillah kita punya jongkok lah di Pasar Tagog. Oke. Di basement buat yang jualan sayuran. Itu disewakan juga? Disewakan juga. Ya mungkin kalau tidak terpilih lagi mungkin dagang lagi lah. Wah, Masya Allah. Jualan lagi. Kalau menurut Elu kembali ke hitoh. Ya? Kembali ke itu. Kembali ke awal. Oke. Luar biasa. Ternyata pengalaman Kang Agan ini berliku-liku ya. Dari mulai pesantren, betul, jualan. Saya sempat ngamen Mas Agung. Ngamen gimana maksudnya? Ngamen di Lembang, di Cikole. Setelah nikah? Setelah nikah. Saya sempat ngamen. Kok kepikiran ngamen itu gimana ceritanya? Ya saya dulu pernah punya grup band. Apa nama grup bandnya kan? Apa ya namanya? Lupa lagi saya. Tambal Band bukan? Ya. Band-bandan dulu lah waktu zaman SMA begitu. Dulu rambut panjang nggak? Lumayan lah, lumayan panjang. Ini alirannya apa ini? Alirannya apa? Rock, slow rock. Oh, kayak slow rock kayak Malaysia gitu ya? Dulu kita hitnya itu Sahara ya. Oh, Sahara. Sahara, terus Jam Gigi begitu. Iya. Terus band rock. Oke. Ada kan begitu. Karena tidak ada kerja segala macam, saya ngobrol dengan teman-temannya sudah. Seminggu sekali tiap malam minggu kita ke Cikole. Di kafe berarti? Ya ke kafe-kafe kan. Oke, keliling-keliling. Banyak kafe-kafe. Itu kurang lebih 1 tahun saya. Itu setelah kuliah? Iya.
Ada yang pada waktu saya pesantren juga sempat. Jadi di sela-sela pesantren juga ngamen. Terus setelah lagi kuliah juga ngamen begitu. Berarti itu sebelum jualan sayur ya kayaknya? Sebelum jualan sayur. Sebelum. Okay. Sesudah jualan juga sempat juga. Ngamen juga. Tapi tidak inten lah kan gitu, tidak inten. Bagian apa Kang? Vokalis, gitaris? Iya, kecrek. Sama saya, sama vokalis. Aslinya ini kecrek gimana maksudnya? Kan ada kecrek tuh. Jadi saya pegang kecrek. Sama vokalis. Oh, kayak Ariel Noah. Kalau lagu dia suka bawa kayak gitu. Kayak Arman Maulana lah. Arman Maulana. Gitu. Oke. Oh iya, tadi kan ininya ke Gigi ya, slow rock ya. Slow rock lah kan gitu. Oke. Oh, ini ya jualan gorengan pernah saya. Ini kopi juga aneh-aneh aja. Ini jual goreng kopi di mana ini? Di sini di depan rumah. Jadi dulu tuh banyak yang bayar listrik begitu. Bayar listrik itu ke depan rumah. Jadi PLN sewa tempat di depan rumah. Karena tiap hari banyak tuh yang bayar antri segala macam. Akhirnya kita putuskan jual gorengan. Itu setelah nikah? Setelah nikah. Ini setelah nikah luar biasa. Ini untung istrinya ini sabar ini. Ya, itu dengan istri itu. Masya Allah. Jadi istri jualan segala macam. Goreng-goreng ya? Goreng-goreng, kopi, saya juga di pasar begitu. Jadi memang tiap hari tidak ada waktu santai kita. Tidak ada waktu itu. Ya kurang lebih 4 tahun lah perjuangan itu. Dan setelah lulus, tidak berhenti sampai di sana. Kita juga malu ikut pertua terus kan begitu. Akhirnya dengan teman-teman kuliah waktu itu, 1 orang berdua, kita buka usaha barang bekas itu. Babe. Ya, barang bekas. Tapi rongsok. Oh, rongsok. Ya, kita ngerongsok kurang lebih 1 tahun. Tapi khusus ngerongsoknya bekas talapok sepatu tenaunya. Ya. Sol. Ya, talapok sepatu, sendal begitulah kan. Makanya saya tahu kalau alasnya. Alas sepatu, alas sendal. Kenapa tuh bisa kepikiran rongsok alas sepatu gitu? Waktu itu kayaknya yang mudah itu. Termasuk selang-selang plastik begitu. Makanya saya tahu Mas Agung, kalau Mas Agung pakai sendal bagus saya tahu. Pakai sepatu yang bagus, yang mahal saya tahu. Itu dari alas sepatunya. Apa yang membedakan apa Kang? Bagus sama yang nggak bagus itu? Bahannya TPR ya, bahasanya TPR. Jadi ada yang dari plastik, ada yang dari TPR. Kalau TPR itu dia lentur kayak plastik, tapi dia tidak licin. Dan beratnya ringan. Kalau plastik berat, terus licin. Nah, kalau ini digini tuh lentur, dia lentur. Terus dari bebannya itu pasti ringan dia. Berarti sepatu kan sepatu tuh ada grade mahal ya, ada murah. Itu dari bahannya juga ya, selain dari merek berarti ya? Ya, dari bahannya. Dan ada yang mahal berat kan begitu. Kayaknya kalau saya sih nggak recommended ya gitu. Jadi karena alas yang diterima yang mahal itu yang begitu. Yang ringan. Namanya TPR gitu. Itu. Nggak tahu itu singkatannya TPR apa begitu. Dan itu dirongsok dijual lagi mahal. Lumayan. Yang TPR itu. Dibanding plastik itu. Dibanding plastik itu. Tapi ternyata saya bangkrut juga. Bangkrut juga. Itu kalau tidak salah 30 juta lah kita patungan begitu berdua. Ternyata bangkrut juga. Bangkrutnya kenapa? Ternyata karena kita tidak berpengalaman begitu ya. Ilmu segala macam. Ternyata pada waktu kita beli itu awal-awal kan tidak tahu ini TPR tuh yang kayak gimana. Yang plastik tuh yang kayak gimana, yang mahal tuh yang kayak gimana. Ternyata yang dimasukin dari pengepul-pengepul itu tidak semuanya TPR. Jadi ada barang-barang di luar itu seperti yang dari plastik segala macam. Dicampurin. Nah, kita kan beli mahal tuh. Kita beli mahal. Pada waktu kita jual lagi kan disortir tuh. Iya. Kitanya nggak nyortir. Karena nggak paham juga. Kita nggak paham. Kan, gitu. Jadi kenapa begitu kan gitu selalu rugi lah kan. Ya akhirnya bangkrut juga. Ya banyak lah perjalanan lika-liku lah gitu. Ini macam-macam ini aslinya ini. Jadi tidak sesuai apa yang sudah sekarang kita raih ya Mas Agung. Ya buat teman-teman ngopi lah kan begitu. Jangan putus asa. Jangan putus semangat. Apapun yang terjadi
hadapilah. Kerjakanlah apa yang ada di hadapan kita. Betul, Kan betul. begitu. Jangan dulu berharap yang akan datang selain juga kita berdoa begitu. Selain kita berdoa. Karena memang kadang-kadang orang itu melihat pencapaian kita sekarang. Dia tidak melihat proses panjang kita gitu. Nah itu. Betul nggak? Betul. Karena orang kan, wah enak ini jadi anggota dewan. Kamu nggak pernah ngerasain kan dagang sayur, dagang ayam, ngamen ya tadi kan. Kemudian apa? Narik ke Garut, ngangkot gitu kan. Betul, betul. Itu kan proses panjang yang orang lain tidak tahu. Dan memang kita pun mau menceritakan buat apa juga kan. Gitu kan. Ya kecuali memang di acara podcast ini karena kan saya bertanya gitu kan. Ya ini kan memang ngopi ini kan kita ingin ini ada edukasi kepada sahabat-sahabat ngopi, ya mudah-mudahan ini ada informasi lah ya. Betul. Ya bisa menjadi inspirasi gitu kan. Betul. Karena kita di LPNU itu program ngaji bisnis itu untuk regenerasi, ngopi ini untuk edukasi kepada teman-teman, inspirasi lah gitu. Dan ini sangat luar biasa nih, dapat input yang banyak sekali lah dari Kang Agan. Ya mudah-mudahan Kang, kita berharap Kang Agan dengan maju kembali ya di Dapil 1 lagi berarti ya. Amin. Di kecamatan yang sama kan, di Ngamprah, Padalarang, Saguling. Sekarang nomor urut berapa kan? Nomor urut 2. Masya Allah, naik ya. Naiklah 3 peringkat. 3 peringkat dari nomor urut 5 ya ke nomor urut 2. Ya. Berarti kalau naik nomor urutnya juga suaranya harus naik. Amin. Tadi target 6.000 ya. Target 6.000. Ya mudah-mudahan bisa tercapai Kang. Amin, amin. Yang terpenting mungkin timnya tadi harus solid ya. Amin. Ini kan tinggal berapa hari lagi kan? Sekarang tinggal 9 hari lagi ya. 9 hari lagi. Seminggu lebih sedikit ini. Betul Mas Agus. Ini deg-degan nggak Kang, gimana perasaannya kan tinggal sedikit lagi nih, sebentar lagi nih? Ya kalau deg-degan, khawatir segala macam kan begitu, kayaknya manusiawi ya. Manusiawi. Ya semua juga pasti punya perasaan yang sama begitu. Cuman kita lebih tenang aja karena dari awal kita mencalonkan tidak ada niatan apapun juga selain niatan yang pertama lillahi ta'ala karena Allah ya. Betul. Apapun yang dikerjakan di dunia ini semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah. Yang kedua, saya berpesan juga terhadap tim saya khususnya, apabila memang saya dipercaya, mudah-mudahan saya dan tim di wilayahnya masing-masing itu ada manfaatnya buat warga masyarakat. Amin, amin. Jadi saya tidak menginginkan jadinya saya itu tidak ada manfaat buat warga masyarakat. Karena tidak ada niatan apapun, sekali lagi saya mencalonkan ini hanya semata-mata ingin mencari ridho Allah. Dan mudah-mudahan adanya saya di tengah-tengah masyarakat, adanya tim di tengah-tengah masyarakat, adanya manfaat buat warga masyarakat. Makanya kita punya moto, Mas Agung. Apa itu motonya? Motonya itu bekerja bersama meraih manfaat. Wah, Masya Allah. Kenapa bekerja bersama? Karena saya secara pribadi meyakini bahwa saya tidak bisa bekerja sama sendiri. Betul, betul. Jadi tidak mungkin saya bisa bekerja sendiri. Saya bisa tahu masyarakat yang punya penyakit, masyarakat yang butuh bantuan kita tanpa adanya bantuan teman-teman tim yang ada di wilayah. Makanya kita harus bekerja bersama. Ayo kita bekerja bersama untuk warga masyarakat. Untuk apa? Biar manfaatnya juga bareng-bareng. Betul, betul. Manfaatnya juga sama-sama. Jadi kalau misalnya kita bekerjanya bersama-sama, punya tugas dan kewajibannya juga sama-sama. Betul, betul. Tidak hanya sendiri. Dan dipastikan saya tidak bisa bekerja sendiri kalau tidak ada bantuan dari tim dan warga masyarakat yang ada di wilayah membantu saya. Makanya jadinya saya itu bukan karena saya secara pribadi, tapi jadinya saya itu adalah hasil kerja semua pihak. Hasil dukungan warga masyarakat yang mendukung saya. Ya saya ucapkan terima kasih lah. Warga masyarakat yang sudah dukung saya, yang sudah mendoakan saya, yang sudah mau memberikan kontribusi suaranya kepada saya. Mudah-mudahan saya bisa amanah. Amin. Dan gitu, bisa bekerja sesuai dengan apa yang diinstruksikan baik oleh agama maupun pemerintah, gitu. sesuai dengan aturan-aturan yang ada.
Itu saja luar mungkin, biasa. Mas Agung. Ya, karena memang kita sekarang zaman modern gini memang harus banyak kolaborasi, Kang ya. Ya, Kita bukan Superman, tapi kita kan butuh super tim ya. betul. Nah, Betul. yang mudah-mudahan pokoknya kita doakan sahabat ngopi, Kang Asep Sudrajat ya di PKB nomor urut 2, Dapil 1, Kabupaten Bandung Barat, meliputi Ngamprah, Padalarang, dan juga Saguling, bisa kembali melaju ya, bisa kembali terpilih di kontestasi pemilihan legislatif 2024-2029. Kita doakan diberikan kelancaran, Kang. Amin. Terima kasih Mas Agung Sama-sama, Kang. atas Sama-sama. waktu dan segala sesuatunya. Ini Sama-sama. disuguhi kopi yang sangat luar biasa. Ya ini sebenarnya ini kita dapat support, Kang. Ini juga kamera dan segalanya itu disupport sama tim dari LPNU, yaitu dari Taruna Beton, dari Jaket Keren, kemudian ada juga Harmonis Komputer, kemudian A Lot of Coffee Al-Fathu gitu. Jadi Terima kasih buat LPKNU Jawa Barat. ya, mudah-mudahan nanti suatu saat Kang Agan bisa silaturahmi ke kantor LPNU nanti. Siap, insya Allah. Kalau diundang, insya Allah hadir. Amin, amin. Tapi Akang katanya kedenger-dengar pernah jadi pengurus, Kang, di LPNU, Kang. Ya dulu sempat masuk di struktur pengurus, kalau tidak salah di wakil ketua bendahara. Oh, wakil bendahara iya, di LPNU Jabar. Di LPNU Jabar. Wakil bendahara ya. Itu pada tahun berapa, Kang? 2017 kalau tidak. Oh, berarti sebelum kepengurusan yang sekarang ya? Ya, Zaman Gus Hasan ya? Ya betul. Oh, Masya Allah. Waktu itu ketuanya ke LPNU itu siapa ya? Saya juga. Iya, saya juga memang belum jadi pengurus sih. Oh, iya. Pada saat itu jadi tidak pernah ketemu sama Kang Agan juga gitu kan. Kang Agan selesai, saya masuk di LPNU sekarang gitu. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan intinya Kang, mudah-mudahan silaturahmi ini bisa membawa manfaat, Kang. Amin. Ya intinya semuanya tadi sesuai dengan moto dari Kang Agan, bekerja bersama meraih manfaat. Ya. Itu mungkin sahabat-sahabat ngopi semua, terima kasih atas perhatian dan mudah-mudahan ngopi pada edisi kali ini betul-betul banyak memberikan inspirasi bagi sahabat-sahabat ngopi. Terakhir, Kang, nih Pilpres ya. Ya. 01, 02, 03. Ya. Jangan dijawab, Kang. Nanti tunggu jawabannya di 14 Februari 2024. Sekian dari saya. Walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, insyaallah. Luar biasa.